secara nominal Indonesia sudah masuk klub yang GDP-nya di atas 1 triliun dolar. Oh ya. Setiap tahun. Kita sebelum Pak Harto turun sudah banyak di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadakan seminar bagaimana menghadapi negara Indonesia yang terpecah-pecah ini. Nah, Bagaimana supaya 64 juta ini menjadi pengusaha yang berhasil. Oke. Ada nggak sih Pak kayak kita, misalnya kayak saya nih, saya mau coba ngekspor kemana gitu, saya mesti cari informasinya, paling simpelnya lah gitu. Paling simpel sebenarnya dinaikkan hanya beberapa meter gitu. 3 mesin motor aja udah bisa menaikkan berapa hektar tuh. oh, Dan hasilnya nggak kita jual ikan tilapia atau mujairnya, tetapi kita masak lagi, hasilnya sudah bisa langsung dimakan. Inilah yang menjadi oleh-oleh dari tempat itu. Oh, jadi idenya buat Iya, Iya, jadi iya. siapa yang datang ke situ, itu sebenarnya yang kita belajar dari Cina. Katanya produk Cina itu kan nggak semuanya dari Cina sebenarnya. iya. Tetapi di mana ada tempat wisata di dunia ini, pasti ada dijual di situ made in China katanya. Betul Pak, even semuanya. sejadah juga begitu. Ini Made in China. temannya Citra dari Blitar tadi, dia bilang gini, Om, saya belum ada apa-apanya. Teman saya SMP sekitar 3 tahun lalu, Iya. dia menghasilkan 5M hanya menjual sajadah, Wow. harga 15.000 satu sajadah Dan dari China. dari China. 15.000. Saya tanya pengusaha kita, Pak, bahannya aja udah 15.000 Pak di sini. Iya. Bagaimana mungkin Pak Cina Saya itu yang orang seperti konveksi itu? malah bingung 15.000 bagaimana Iya. ngitungnya. Dan caranya tahu nggak apa yang dilakukan temannya Mbak Citra? Iya. Jadi misalnya di Palembang tuh ada berapa sekolah. Misalnya satu sekolah 1.000 orang. Oh, Iya. diberdayakan ya. Diberdayakan. Dia bilang gini, kalau kamu bisa menjual sajadah ini 15.000 satu piece-nya. satu piece-nya, kamu dapat 3 sajadah. Nggak Oh. kepikiran. Nah itu caranya pas menjelang Lebaran 2 tahun lalu. Ininya penghasilannya luar biasa. Panen raya. Iya, di Jawa, di Sumatera, di Untungnya dari mana, Kalimantan. Pak? Iya. Dan itu anak SMP. Kita Makanya saya bilang nih, ya mungkin itu yang dilihat oleh PricewaterhouseCoopers tadi dari London itu. Iya. jadi berkorelasi. Kalau anak muda Indonesia ini diberi kesempatan, hasilnya luar biasa. Oke. Jadi itu sih sebenarnya, dan saya kenapa mau mengajar di UKI. Saya sampaikan UKI itu ke Universitas mereka, Kristen Indonesia. Kristen Indonesia. Iya, saya bilang gini, saya tanya sebenarnya pimpinannya. Dan ini saya dapat di Sesparlu itu. Iya. Jadi Pak Bob Woworuntu, lulusan Jerman, Profesor Dr. Bob Woworuntu mengatakan di Indonesia yang diajarkan masih satu kecerdasan saja, yaitu IQ. Iya, padahal ada 3 sebenarnya kecerdasan. Harusnya apa? Ada 3, Iya. tapi bahkan sekarang ada 5, Pak. Wah, apa aja tuh Pak? Iya, jadi memang IQ itu perlu, atau yang sering disebut dengan hard skill. Iya, hard skill. Hard skill. Hard Itu skill. IQ. Kalau Iya. saya kan sering disebut IQ itu jongkok gitu ya. Pak? Nah, Iya, itu. Iya. jadi ada 4 lagi yang penting. Emotional quotient atau Iya, cerdas EQ. secara Kecerdasan emosional. Iya, Oke. emosional. Kalau masih lihat nih, kalau tersinggung nanti di jalan langsung dihajar gitu, babak Itu belur. EQ-nya jeblok ya. Nah, Kalau saya sih sekarang kalau patah hati denger lagu Bernadia Pak. Iya, Itu. benar sekali tuh. Bagus sekali kalau gitu. Jadi saya selalu memberikan itu contoh. Kalaupun patah hati, Iya. jangan langsung bunuh diri, Nah. gitu kan. Masih banyak kok wanita atau pria lain di dunia Iya. ini gitu. Betul. Itu bisa dilatih ternyata. Oh, Dari gimana tuh, Pak? kecil Saya sudah butuh, Pak, dilatih. pelatihan itu, Pak. Misalnya kalau ibu orang Indonesia anaknya jatuh, Jangan itu kan salahin langsung ibunya. ini kan langsung, wah nggak apa-apa nah ini Iya, gitu. iya, Tapi iya. orang bule nggak, dibiarin aja Oh, gitu. sampai dia bisa mandiri. Kayak zaman bapak saya itu kayaknya. Iya, Suruh pegang air panas. Bener. Dibilang jangan dipegang, biarin aja. iya, Ntar kalau udah kena, tahu kan panas. iya. Oh, kalau gue Ini- enggak. Pantesan hati gue gampang rapuh, Pak. Gampang rapuh. Jadi masih bisa sebenarnya kita perbaiki. Salah satu contoh kan ada anak artis yang meninggal karena nggak bisa berenang ya. Nah, Oh iya.
Di dunia barat kenapa mereka diajarin berenang padahal nggak ada lautnya? Iya. Katanya supaya survival Survivalnya mereka naik ya. tinggi. Survival rate-nya. Diajarin manjat-manjat padahal nggak ada pohon di sana. Oh. Supaya kalau misalnya nanti jatuh pesawatnya di mana masih bisa Survival, iya, di rate-nya sana. jadi dia tinggi. Iya. Betul. Misalnya nih di Jepang Mm-mm. itu salah satu yang saya kagumi, salah satu negara karena Mm-mm. pendidikan budi pekertinya tetap dijalankan sampai saat ini. Di Jepang Iya. ya Pak. Iya. Jadi Apa tuh Pak prinsip yang Bapak prinsip yang lakukan? pertama tidak boleh diantar jemput ke sekolah. Wah. Iya, karena anak-anak itu jalan sendiri. Iya, kan? walaupun anaknya kaisar atau perdana menteri pasti dia menggunakan kendaraan umum. Tapi boleh pakai skuteran Pak. Itu sangat Yang kedua, Jeli, maksud. benar. Yang kedua, kalau jalan di trotoar nggak boleh lebih dari 2 orang. Oh. Kalau di kita kan 3 orang Banyak. bisa 4 orang sampai Rombongan nutupin gosip. jalan. Iya, betul. Iya. Terus yang ketiga, kalau anak sekolah berpapasan dengan orang lain harus selalu ditegur. Selamat pagi, selamat siang. Kayak semut ya Pak tiap Kayak ini. semut. Oh, Jadi kan? asal ketemu gitu pasti Negor. negor gitu. Oh. Malah di Jepang itu Pak. Di Jepang. Makanya saya bilang kalau ada yang nakal anaknya di Indonesia dikirim ke Jepang, pulang-pulang jadi orang baik tuh. Iya, Oh, iya, gitu. berubah Karena mental seperti ya. itu. Iya, Iya, betul. jadi salah satu guru di Jepang itu bilang gini, Mm-mm. kalau Perdana Menteri Jepang sedang memimpin sidang kabinet, Iya. guru SD-nya memerlukan dia datang dan ditelepon. Hmm. Perdana Menteri datang dong, ini penting sekali ke sekolah gitu. Itu rapat kabinetnya pasti langsung ditinggal dan dia Iya, datang karena itu untuk pendidikan gurunya. paling basic dari SD sih. Betul. Luar biasa kan? Nah itu salah satu. Kalau kita ke sana, kita bisa lupa bahwa nenek moyangnya pernah menjajah kita dulu 3,5 tahun ya. Iya. Dan katanya 3,5 tahun kita dijajah Jepang Mm-mm. nggak kalah menderitanya Lebih dengan parah. 350 tahun oleh Belanda gitu kan. Ini sebenarnya yang kita bisa belajar dari mereka. Iya, Waktu iya. Piala Dunia tim Jepang kalah, Mm-mm. tapi penontonnya masih Mereka membersihkan beresin, iya. stadion Beresin kan. stadion di Nah, Qatar itu Kita kalau kejadian. tim kita kalah kita bakar itu Oh, stadion betul. kan. kursi dilempar, Nah, iya. semua dipretelin. Nah itu karena emotional quotient-nya sudah bagus. Iya, Yang ketiga spiritual quotient, kecerdasan secara rohani. Saya senang tadi Pak Abu Bakar selalu mendahului dengan doa. Iya. Oke, Itu Pak. menunjukkan kecerdasan kerohanian kita tinggi. Alhamdulillah nggak jeblok berarti gua. Alhamdulillah Pak. Iya, secara ininya sebenarnya sederhananya Mm-mm. kecerdasan rohani itu adalah kita belum tahu jalan keluarnya, Mm-mm. tapi kita yakin Oke. bahwa ada. Iya, dari way ya. Iya, itulah sebenarnya arti kecerdasan rohani. Jadi ateis yang tidak percaya Tuhan atau agnostik yang tidak menolak adanya Tuhan tapi juga tidak percaya dan Tuhan Mm-mm. bisa memiliki kecerdasan rohani yang baik kalau mereka percaya. Misalnya tahun 2020 ketika COVID datang kan nggak ada yang tahu bahwa itu bisa dihindari atau Iya. bisa diselesaikan lah gitu. Mm-mm. Tapi kita yakin pasti ada jalan keluarnya. Mm-mm. Sekarang kita istilahnya kan udah bebas dari COVID ya. Betul. Iya, betul. Seperti itu. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat dan yang kelima relatif baru nih. Mm-mm. Apa itu? Adversity quotient. Cerdas menghadapi masa sulit. Oh. Semua manusia di dunia ini menghadapi masa Iya. sulit. Mm-mm. Tapi nggak harus dihadapi dengan bunuh diri. Mm-mm. Betul, betul. Ada jalan lain. Betul. Mm-mm. Dan yang terakhir, ini yang paling sulit, action quotient. Cerdas melaksanakan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita pelajari. Oh, kayak Jadi nggak cuma belajar tapi Nggak benar-benar cuma belajar, tetapi diaplikasikan. kita aplikasikan. Tapi bukan di Jepang tingkat kematian bunuh dirinya tinggi, Pak. Tinggi sekali. Jadi Jepang dan Korea itu saing-saingan rata-rata 100 orang setiap hari yang meninggal gara-gara bunuh diri. Sampai di Jepang itu keluarganya didenda 2,5 miliar rupiah kalau ada keluarganya yang bunuh diri. Wow, sampai didenda. Iya, didenda. Oh, di Indonesia malah dibiarin nih. Nah, Enggak ya? Itu dia. Jadi itu di sana bayangkan 100 orang setiap hari. Nggak tahu kalau di Indonesia berapa orang yang meninggal setiap hari. Apa karena belum terdata bisa jadi lebih tinggi ya? Nggak Tapi tahu di siapa. Jepang itu dan di Korea di atas 36.000 setahun. Oh, ya Nah, itu udah mah. saing-saingan dua itu. Angka kelahirannya kecil. Iya. kan.
Tapi kalau di Indonesia mungkin nggak apa tingkat kesedihannya lebih tinggi kayak misalnya lagu-lagu Itu sedih. satu memang. Jadi Itu melo ya. iya. Jadi negara-negara di Amerika Latin itu melihat orang Indonesia itu aneh katanya. Oh iya. Kebanjiran, Oh, iya? tapi kita lihat di TV kok Pada ketawa-ketawa. berenang. Pada berenang. Iya, pada berenang gitu kan. Kalau di Argentina, di Brasil, di Kolombia seperti apa gitu. Iya. Wah, itu udah marah-marah End of the itu world kali katanya. udah. Nggak mungkin katanya. Saya bilang ya apapun pendapat orang lain tentang negara kita, ya memang seperti itulah kejadian di negeri kita. oke. Walaupun nggak makan, tapi masih senyum. Iya, Nah, Mungkin kalau Pak Ali kalau makan sekarang berapa? Yang 100.000 kan sekali makan ada ya. Ada. Tapi kalau kita lihat yang di pinggir jalan yang 15.000 mm-mm. dia menikmati mie ayam gitu. Wah, Udah paling nikmat di dunia. bayangkan tuh seperti apa. Itulah Indonesia dan itu hanya bisa terjadi di Indonesia. Ya, kembali lagi Mm-mm. kenapa Pricewaterhouse yang dari London ini bisa meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Mm-mm. Itu secara nominal Indonesia sudah masuk klub yang GDP-nya di atas 1 triliun dolar Oh iya. setiap tahun. Kita udah 1,3 triliun. Nomor satu dari apa, Pak? Amerika nomor 1 sudah sejak 1960-an dia. Kita Iya. baru 2017, 7 tahun lalu kita udah masuk klub itu. Mm-mm. Yang belakangan itu Turki Mm. tahun 2020. Iya, itu resesi juga, Pak. Iya, Arab Saudi 2000 sekian gitu. Mm-mm. Tapi duluan Indonesia dari mereka masuk Lebih klub hebat. Oh ya? 1 triliun dolar itu. Mm. Hanya ada 17 negara di dunia yang masuk Yang bisa itu. masuk ke situ. Nah, Indonesia. itu dari segi nominalnya. Dari segi nilainya, jadi $1 di Amerika bisa membeli berapa botol Air minum. air minum? Mm-mm. Mungkin hanya bisa Paling 5 botol? Nggak sampai ya? di Indonesia. Di Amerika? Kayaknya nggak sampai ya. Nggak sampai ya? Iya, kayaknya nggak sampai. Nggak sampai. Di Indonesia $1 bisa berapa botol? Iya, kalau $1 16.000. 16.000 bisa mungkin 45. 5 botol. 5 botol. Jadi $1 ini kalau digunakan di Indonesia bisa membeli 5 botol. Mm-mm. Di Amerika $1 mungkin hanya 1 botol. Iya, bahkan mungkin bisa kurang. Nah, itu yang disebut dengan triple P ya, Apa Iya, tuh, iya. Pak? PPPP. Iya, PPP. Dari situlah dinilai bahwa 2045 Indonesia akan menjadi kekuatan nomor 4 di dunia. Oh, dari faktor air Dari tadi, faktor Pak. itu. Tadi misalnya skuteransnya Mm. 3,5 juta di Indonesia, Mm-mm. di Amerika mungkin itu perlu 10 juta. Betul, Betul, betul banget, betul. Pak. Iya, Untuk dapat Malah itu ya. brandnya dari Amerika di Indonesia dijualnya Benar. yang persis sama kita iya, 75 juta. benar. Seperti itu. Jadi banyak di luar, terutama di Amerika Latin nih, Mm-mm. mereka kaget bahwa Indonesia itu belum merdeka 100 tahun. Oh iya. Mereka sudah merdeka di atas 200 Oh iya, tahun. Amerika Semua apalagi. negara di sana. Mm-mm. Akhirnya mereka sendiri yang menyimpulkan. Mereka datang ke saya dan mengatakan, kami kira ada 3 hal yang membuat Indonesia bisa semaju sekarang. Mm-mm. Yang pertama, kalian memang dijajah 350 tahun. Buat kami itu nggak masuk akal. Kok diam aja sih kalian 350 tahun katanya. Mm-mm. Menang baik kalau kan. Iya, jadi ketika Pak Prabowo yang dulunya bersaing dengan Pak Jokowi Mm-mm. Iya. diminta menjadi Menteri Menhan, ya. Pertahanannya dan Mm-mm. Pak Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata, kok mau gitu. Iya. Di Thailand Mm-mm. nggak apa-apa ya kita Iya, sebut iya. aja namanya Nggak Pak apa-apa. Hasan Wirayuda, Mm-mm. mantan Menteri Luar Negeri kita, Iya. diminta menjadi Friends of Thailand atau sahabat dari Thailand. Duta ya, Mm-mm. kayak duta gitu. Beliau menyarankan kalau sudah menyangkut negara harusnya partai politik bisa bersatu. Oh. Iya. Apa jawaban partai politik di Thailand? Kalau gitu ngapain harus bentuk partai politik katanya kalau bisa bersatu? Mm-mm. Jadi Jadi tetap, nggak bisa. oh, Hanya jurangnya di tetap ada Indonesia ya. bisa. Kembali lagi negara-negara di Amerika Latin mengatakan karena kalian lama dijajah,
Jadi supaya nggak dijajah lagi dalam waktu yang lama, kalian mau meninggalkan keakuannya untuk bisa bersatu untuk Itu yang paling penting sih. iya. Dan itu yang paling penting. untuk anak-anak muda perlu kita ajarkan. Yang kedua, karena kita di Ring of Fire, banyak bencana alam di sini termasuk tsunami di Megatrust Aceh. juga bahkan Iya. isunya baru. Itu mengajarkan kita bahwa ternyata kalau sudah kena bencana nggak ada artinya lagi gitu. Iya. Dan yang ketiga menurut mereka nih, karena kekayaan alam Indonesia itu luar biasa. Betul. Ada pengusaha Jepang yang mengatakan, waktu kami di sekolah, kami sudah belajar tentang kekayaan alam Indonesia. Tapi ketika saya pertama datang ke Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin, saya belum mengetahui kekayaan alam Indonesia itu seperti apa. Ternyata pohon atau tanaman yang di sepanjang Jalan Sudirman dari bulan Januari sampai Desember itu bisa, nggak perlu diganti. Iya, kalau di Negara 4 musim, nggak bisa. dicopot. Tanaman yang musim dingin akan gugur di musim panas. Iya, betul. Tanaman musim panas akan gugur di musim dingin. Di Indonesia bisa bertahan gitu. Beliau mengatakan, kalau negaramu itu dikelola dengan baik, negara saya Jepang dalam waktu 6 tahun akan kalah. Iya, betul. Ini sih. Jadi Luar biasa. kembali lagi ke demonstrasi tanggal 22 Agustus. Kita harus akui bahwa banyak kemajuan di negeri ini. Iya. Tetapi seandainya dikelola dengan baik, Betul. akan lebih cepat Lebih lagi hebat kan, percepatan kemajuan jadinya. itu. Jadi Itu sih memang sebenarnya. Memang dari pimpinan pemerintahnya juga harus ya Pak. Dari itu nomor satunya ya Pak ya. Nomor satu. Makanya Pak Abdullah sama Pak Aldi ini. Siap nyalon Pak kami. Tapi kalau udah jadi pemimpin, ya jangan lupa daratan. Wah, kursinya kadang-kadang bikin nyaman kan. Jadi lupa. Jadi lupa gitu. Bahkan ada yang mengatakan kok dulu berubah ya Bapak dulu itu kayaknya gitu ya. gitu, iya. Enggak gitu gitu. Iya. Karena memang ada kalanya. Kita nggak bikin dinasti nanti Pak. Jangan sampai bikin dinasti misalnya seperti itu. Agak ke jurang ya Bapak ini bicaranya. Iya, dan sebenarnya sih nggak apa-apa asal semuanya sama untuk rakyat itu gitu. Iya, betul. Jangan Curang ya Pak. iya, Jangan. karena dia anaknya Si presiden, Anu, anaknya iya. ini dia boleh, sementara Aldi bukan anaknya presiden, nggak boleh gitu. Harusnya sama. Nggak bisa saya naik private jet Pak ke Amerika. Nah, private jet dengan yang seharga segitu kan misalnya kan nggak perlulah seperti itu. Ini saya naik pesawat pribadi teman saya di Argentina. Iya. Tanahnya 30.000 hektar. Jadi dia punya pesawat. Iya, Anda Nah, dia bilang, tapi Joni jangan bawa banyak ini barang katanya karena pesawat kita kecil. Kita sampai di bandara ya sama, harus lewat imigrasi juga Iya. gitu. Hanya pilotnya ya begitu itu mungkin hanya tidur di situ karena sebentar aja ya. Iya. Jadi tiba di Di lokasi. di lokasi. Begitu tiba langsung dibilang potong satu domba ya gitu ya, satu sapi gitu Iya. untuk makan siang kami nanti gitu. Iya, Karena jamuan sapinya banyak sekali, ada 10.000 ekor kan. Terus kacang kedelainya banyak gitu. Dan itu biasanya kalau di Argentina 3 jenis tanaman itu harus diganti, nggak boleh sama. Oh, dia dirotasi. Dirotasi. Kayak di sini Iya. juga gitu. Jadi habis ya kacang kedelai, Iya. berikutnya jagung. Iya, buat ituin Iya. humus tanahnya lah. Benar, habis jagung nanti gandum. Iya. Setelah itu nanti kembali lagi kacang kedelai. Kira-kira seperti itu. Biar unsur haranya nggak habis lah. Iya. gitu kan. Dan kita ketika naik pesawat lagi lewat ke Imigrasi bandara, lagi. ke imigrasi sama gitu, nggak boleh. Potong. Iya. Jadi ya tapi karena kita belajar perlulah mungkin ya samalah seperti disebutkan tadi. Jadi semua bidang banyak yang harus kita perbaiki. Tetapi salah satunya kalaupun kita punya privilege yang nggak usahlah digembar-gemborkan. Iya, manfaatkan for good way lah Iya. ya gitu. For good way. Memang pasti yang baiknya ada tapi mungkin belum ditonjolkan. Tapi harusnya sih seperti itu. Misalnya saya lihat anaknya Pak Maruli ya, Iya. Faye Simajuntak itu walaupun sekolahnya di Amerika tetapi dia senang membantu orang miskin. Betul. Harusnya seperti Iya, itulah harus yang seperti perlu kita ini. Jadi Going down lah ya. Iya. istilahnya. kenapa Tuhan memberikan banyak rezeki kepada kita? Betul.
bukan hanya untuk diri kita sendiri. Saya kira Pak Abdullah, Pak Ardi udah cukuplah menikmati hidup ini. Betul. Apa yang belum kita nikmati gitu. Waduh, luar biasa. Udah semuanya gitu ya. Tinggal bagaimana membagikan itu kepada orang lain. Itu juga yang membuat saya ketika Pak Abdullah minta siap. Walaupun Kita orang nggak penting nyangka. loh Pak. Iya. Padahal ini kita titik terang juga baru Pak. Tapi Iya, langsung iya. datang Bapak, maksudnya sabar dulu gitu. Bapak langsung Dia siap. ketakutan. Dia bilang, emang bisa datang? Bisa kan? Keren Ternyata Pak. langsung siap. Waduh. Iya. Waduh. Sangat ngeri daging banget. banget ilmunya. Luar Iya. biasa. Dan memang itu harapan kita, dan seperti saya sampaikan di awal tadi, tahun 2045 tinggal 20 sekian 1 tahun lagi. Iya. Udah mau Sebentar habis, lagi Bang. ya, Udah Pak, mau habis nih kan. Jadi mereka meramalkan itu dengan berbagai catatan. Kita sebelum Pak Harto turun sudah banyak di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadakan seminar bagaimana menghadapi negara Indonesia yang terpecah-pecah ini. Nah, Semua mau keroyok di situ Iya. kan. Ada yang mengatakan Indonesia bisa menjadi 20 negara merdeka, ada yang bilang 50 negara merdeka. Betul. Mereka seminar. Jadi mereka waktu itu mengatakan ke saya, it can be told gitu. Sekarang boleh dikasih tahu kan? Kami dulu hampir setiap hari mengadakan seminar di sini. Bagaimana menghadapi negara di Jawa, bagaimana menghadapi negara di Sumatera, bagaimana Strateginya bahkan sampai di udah sampai di tahap sana. itu ya. Iya. Tapi nyatanya nggak terjadi katanya. Kembali Luar lagi, biasa. mungkin apa yang disampaikan teman-teman di negara Amerika Latin bahwa 3 hal tadi, bahwa kekayaan alam kita melimpah, Betul. nggak habis-habisnya, bahwa kita terlalu lama dijajah, dan yang ketiga kita memang sama seperti Jepang, kita berada di ring of fire. Iya. Kita katanya di Jepang itu ada bencana yang bisa menimbulkan gempa 9 skala Richter. Biasanya kan hanya 8 aja kan. Iya. Dan mereka sudah hitung yang paling ringan akan menimbulkan korban sekitar 10.000 kalau itu di musim panas jam 2 siang. Oh, sampai di Iya, waktu udah sampai ini. di situ. Tapi kalau itu di musim dingin jam 2 pagi sampai jam 4 pagi, itu bisa korbannya 30.000 Karena orang. di saat orang tidur itu orang. Wah, istirahat. saat orang tidur. Saya beberapa kali mengikuti kegiatan bencana di sana. Iya. Jadi hampir setiap 2 bulan ada kegiatan bagaimana menghadapi bencana. Kita, perwakilan kita, KBRI di Tokyo, ada tamannya di rumah di samping duta besar. Itu diberikan oleh duta besar kita secara cuma-cuma. Ada semacam lapangan bola. Iya. Kalau nanti terjadi gempa boleh ngumpul di sini. Oh, titik kumpulnya. Iya, itu sudah dikenal. Jadi kita belum di Indonesia. Seandainya terjadi gempa tiba-tiba, yaitu Betul. tadi nih, kayak misalnya kalau bisa lemarinya harus sampai ke langit-langit, iya. karena gempa tidak menimbulkan kematian. Tapi dampak setelah itu, apakah karena kejatuhan Iya. ini kursi atau apa gitu, jadi nggak selamanya di bawah meja atau ini aman. Harus kita lihat misalnya mejanya harus kuat, baru kita bisa berlindung di situ. Itu sampai di sana. Jadi anggaran yang diberikan pemerintah Jepang untuk menghadapi itu bisa 2 kali dari APBN-nya. Dia sampai begitunya ya. Iya, jadi setiap orang pasti ada istilahnya, Survival back kali ya. ya survival back istilahnya. Itu misalnya ada roti yang bisa bertahan 5 tahun. Oh, ransum. Ya, ransumnya bisa 5 tahun. Dan itu dikasih tahu kalau sudah 4 tahun dikonsumsi daripada terbuang. Airnya mungkin ada yang sampai 6 tahun. Ketika sudah 5 tahun dikonsumsi aja, ganti dengan yang baru gitu. Nggak usah dibuang gitu. Terus ada obat-obatan di dalamnya gitu. Udah sampai di situ. Jadi itu biasanya ada helm juga. Iya. Jadi begitu disebutkan ada gempa ini gitu, Alarmnya langsung bunyi ya. dan nama kita sudah ada di tas itu, kita nggak boleh gantian tuh. Kalau di sini mah Jadi nama kita sudah ada diketik di situ, ada identitas pribadi kita gitu. biasa, luar biasa. Itu salah satu yang saya kagum dari Jepangnya.
tetapi kembali lagi kita masih 79 tahun merdeka, banyak negara di luar yang di Indonesia yang kagum dengan kemajuan kita. Betul. Tapi seandainya kita kelola dengan lebih baik lagi, Luar biasa, lebih cepat lagi sebenarnya. Termasuk ya UMKM itu sebenarnya gitu. Jadi Pak. saya sampai baca ada berita ya kayaknya. Coba mungkin bisa ditampilin beritanya. Jadi beritanya cukup menarik. Iya. Gitu. Nah dia kita lihat titik beritanya. Terang cahayamu dalam dunia bisnis. Nah ini intinya tagline-nya lah. Wow. Nah ini, jadi UMKM itu ternyata memang jadi tulang punggung untuk di Indonesia. Ada 62 juta katanya UMKM di Indonesia. Iya, dan sebanding dengan data dari Kementerian Keuangan ya. Dari Kementerian Keuangan. Ini 64,2 juta kontribusinya gitu. Dan dari 13 WhatsApp grup kita, saya tanya karena Pak Airlangga Hartarto katanya memberikan dana 4 juta untuk setiap orang. Oh iya betul. Iya, saya tanya mereka di 13 WhatsApp grup nggak ada satu orang pun yang terima. Ada saya dapat. Oh dapat juga ya? Waktu lagi COVID. Jadi dia dapat dana untuk pengembangan bisnis. Jadi adik saya tuh bikin usaha roti. Dia dapat uang itu. Cuma memang kata dia harus report. Uang itu harus terreport. Jadi peruntukannya apa, kemudian setelah itu jadinya seperti apa. Benar. Nah, karena saya tanya kenapa kok pas lagi COVID dapat. Jadi dia bilang karena memang banyak usaha yang akhirnya nggak kuat modalnya gitu kan. Akhirnya dengan uang itu justru terbantukan. Nah, termasuk salah satunya tuh adik saya terbantukan tuh. Jadi bisa sustain lah bisnis. Walaupun nilainya sih sebenarnya yang nggak besar-besar amat lah ya, tapi benar. Buat skala, karena dia masih skala rumahan kan. Benar. Itu terbantu banget gitu. Ada satu sebenarnya yang perlu kita ini, bahwa kembali lagi ke ekspor atau usaha apapun, bagaimana supaya usaha setiap orang di Indonesia, kalau tadi 64 juta ya. Iya. Bagaimana supaya yang 64 juta ini menjadi pengusaha yang berhasil? Gimana Pak? Nah, tunggu ini nih Pak. sebenarnya. Jadi saya bilang besar itu kayaknya. Iya, tetapi teman-teman nggak suka mungkin dengan saran saya ini. Oh iya, berarti pedas kalau gitu sarannya. Banyak Pak yang nggak suka sama Bapak juga. Jadi Pak Jokowi sebenarnya sudah memberikan contoh ketika beliau gubernur dan wali kota kan suka belusukan. Iya. Ya, semua kepala daerah kita ini, kalau Cina ada istilah yang dikenal OVP, One Village, One Product. Satu desa, satu produk. Betul. Nggak usah lah, mungkin kalau setiap desa di Indonesia ada kecamatan lah ya. Iya, kecamatan, bahkan kalau kecamatan pun nggak bisa, kabupaten dan wali kota pun sangat mungkin ya. Iya, mungkin sekali. Nah, ini Jawa Barat menjadi provinsi yang ekspornya paling tinggi. Iya, karena wilayah. Kemudian Kalimantan Timur dan Jawa Timur di urutan keduanya dan ketiganya dan selalu bersaing. Tapi ada provinsi yang ekspornya itu kecil sekali. Oh iya, mungkin yang terpinggirkan kali. Yang terpinggirkan. Tapi siapa yang peduli? Iya. Ini nih yang menjadi tantangan bagi kita. Pak Ridwan Kamil, waktu Gubernur Jawa Barat, beliau bahkan mengatakan apakah kita bisa punya kantor perwakilan di luar negeri. Sampai segitunya. Tetapi nggak boleh karena negara penerima itu tidak akan mau. Oh iya, karena memang ada kesepakatan di dunia ini, ya yang dikenal dengan Konvensi Wina. Jenewa. Hanya salah satu boleh punya kantor. Kalau enggak kan akan jadi rancu gitu. Kalau misalnya Jawa Barat punya kantor di, katakanlah di Singapura, Papua punya kantor di sana gitu, dan nggak ada yang mengordinasikan, dan lama-lama ya negara itu bisa dikuasai tanda kutip gitu ya. Jadi cukup dari kedubes saja. Nah, persoalannya sekarang, apakah kedubes kita ini seperti harapan Pak Jokowi tadi? Nah, kalau produknya itu bisa sampai harganya dia tahu. Nah, gimana tuh Pak? Ya sebenarnya bisa. Jadi ya harus punya hubungan yang intens. Sering in touch gitu. Iya, ini di Clubhouse ada namanya Pak Cepi.
TW ya, dubes kita di Meksiko. Beliau rajin tuh. Itu rajin Sayang mungkin udah saatnya untuk kembali. Beliau seorang pengusaha. Ada satu Ibu Deris namanya yang baru menghasilkan mie dari Sulawesi. Oh ya. Itu dibantu oleh Pak Cepi, dubes kita di Meksiko untuk menemukan pembelinya di Meksiko. Berarti sebagai broker lah ya kerjanya. Memang sebenarnya seperti itu. Memang nggak enak kedengarannya karena apalagi misalnya dubes di Washington. Jadi kayak seakan-akan kayak turun grade. Gitu. Tapi sebenarnya perannya harusnya support seperti itu harusnya Pak dari seperti dubes. itu. Ada kalanya kita ketemu presiden, tapi ada kalanya kita ketemu dengan calon pembeli. Semuanya lah harusnya kita kerjakan. Kayak gitu. Iya, betul. Walaupun memang nggak semua senang dengan cara itu. Iya. Dulu Bapak sempat seperti itu Pak mengaplikasikannya. Makanya banyak tim Bapak yang nggak suka gitu. Benar sampai itu. Viral itu sampai Pak. Viral. Banyak Jadi, yang nggak suka Bapak. Iya, saya bilang ya kita harus turun dong ke lapangan gitu. Tapi ada yang nggak suka gitu. Karena ngerasa kerjanya jadi lebih effort. Iya. Lebih capek. Jadi sekarang apa yang kita kerjakan di WhatsApp grup peningkatan ekspor ini kalau boleh disederhanakan adalah kita kerjakan apa yang orang lain seharusnya kerjakan tapi mereka tidak mau mengerjakan. Kira-kira menurut Pak Aldi siapa kementerian yang bertanggung jawab untuk meningkatkan ekspor? Harusnya sih di perdagangan. Harusnya kan? Iya. Tapi ada nama di sana, namanya Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Di setiap kedutaan. Di Kementerian Perdagangan. Stafnya 300 orang. Oh iya? Salah satunya pernah kami ngobrol sampai 2 jam. Karena diminta dirjennya waktu itu Pak Kasan. Coba tanya Pak Joni itu pernah tidur nggak sih gitu kan? Karena semuanya dijawab di WhatsApp grup gitu kan. Iya. Atau berapa orang yang bantu dia gitu kan? Nah, karena dijawabin katanya kan. Itu dia Pak. Saya bilang enggak. Minggu lalu atau 2 minggu lalu saya minta karena ada yang memberi nasihat baik ke saya. Kamu kan udah pensiun. Iya. Ngapain lagi? Iya, kalau misalnya nanti kamu dipanggil, siapa yang meneruskan ini? Saya tawarkan sebenarnya. Tapi kembali lagi, apa yang kita lakukan ini adalah ketika orang lain harusnya melakukan tapi nggak dilakukan. Jadi kita lah. Itulah yang kita lakukan nih, Pak Aldi. Panggilan hati lah ya. Iya. Gitu. Kembali lagi ke Ibu Nurul tadi yang merasa banyak sekali untung yang dia peroleh tapi dia belum pernah memberikan sesuatu kepada saya. Saya bilang, ya dengan mengetahui bahwa ibu berhasil. Udah happy. Iya, itulah kebahagiaan kita. Jadi kayak achievement lah ya. Saya juga butuh Pak ya support dan bimbingannya Pak. Seputaran itu sih sebenarnya. Ini pokoknya 2 episode ini 2 kali deal dia ini. Iya. Dan saya lihat memang itu potensial sekali. Betul. Besar ya Pak ya. Terutama di kota besar. Dari segi waktu berapa banyak yang kita pangkas buang. Betul. Jalan. Ada yang mengatakan kamu berapa tahun penempatan di Jakarta? 3 tahun tapi 2 tahun di jalan. Gitu. Nah, ada yang ngomong gitu. Menarik Pak. Iya benar-benar. Iya kan tanggal 22 tua di jalan. Agustus itu mungkin orang yang biasanya 30 menit bisa 3 jam baru nyampe di rumah. Bisa jadi konten tuh Pak Alif ya. Bisa. 2 tahun di jalan. 2 tahun di jalan katanya. Siapin kontennya. Tua di jalan. Benar, 2 tahun di jalan katanya. Ya walaupun bercanda ya memang ada benarnya juga gitu. Luar biasa ini. Kira-kira nih Pak, kalau misalnya boleh kita nih yang muda nih minta insight atau masukan dari Bapak. Kita nih yang muda nih kalau mau nyentuh ke pasar luar nih masukannya apa dari Bapak? Pertama kita harus percaya diri bahwa produk Indonesia sudah dikenal. Betul. Dan memang sangat dibutuhkan. Oke. Ada satu diplomat Thailand, ibunya kebetulan orang Manado. Oke. Dia dokter, dia mengatakan, saya sedih Pak Joni, kenapa Thailand yang mengekspor durian ke Amerika? Nah, namanya aja kan durian, bahasa Indonesia itu katanya. Nah, kenapa nggak Indonesia yang mengekspor ke Amerika katanya? Itu salah satu. Oke. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali produk Indonesia yang sudah dikenal. Dan buktinya minyak sawit kita nomor 1 di dunia. Betul. Tapi ada yang ironis. Kopi, lahan kopi di dunia ini yang terbesar adalah di Indonesia. Lebih dari
2 juta hektar. Betul. Wah. Tapi kita hanya nomor 4 penghasil kopi di dunia. Brazil ya kalau nggak salah. Brazil, Venezuela. Kolombia, sama Vietnam. Karena tidak terintegrasi. Karena tidak terintegrasi dan kita memang ya belum cerdas gitu. Masing-masing tradisional. Masing-masing. Punya Dan ego masing-masing. Yang lebih menyedihkan lagi, Italia dan Swiss tidak punya ladang kopi. Tapi penerimaan negaranya dari kopi lebih besar dari penerimaan kopi Indonesia. Kita nomor 11 di dunia. Italia dan Swiss nomor 7 dan nomor 8. Ini ceritanya. Gimana tuh Pak? Solusinya gimana dong Pak? Nah ini teman saya Pak Hava Sugroseno, sekarang masih dubes kita di Berlin, mengatakan, John, kamu mau meningkatkan ekspor tapi kopi aja lahan kita lebih luas, tapi kita hanya nomor 11 dari penerimaan negara. Banyak sebenarnya yang harus kita benahi. Oke. Ada nggak sih Pak kayak kita, misalnya kayak saya nih, saya mau coba ngekspor kemana gitu, saya mesti cari informasinya, paling simpelnya lah gitu. Paling simpel sebenarnya di Kementerian Perdagangan. Persoalannya langsung ketok pintu ke sana ya? Iya, saya mengusulkan waktu itu karena ini ada forum rektor yang mendengar, mantan rektor Undip mengatakan akan membantu memberikan jalan supaya kita punya homepage. Jadi hanya ke satu pintu saja, langsung bisa ketemu di situ. Iya. Tapi sampai sekarang belum tercapai. Nah, ini mantan rektor lagi udah kemana Pak? Iya, masih ada tapi ya itu ada tadi memang lah. Sementara kalau kita lihat seperti yang digunakan oleh Pak Muiz, sekian triliun rupiah, kita nggak perlu segitu banyak sebenarnya untuk membuat homepage ini. Dan di homepage ini saya senang karena banyak mahasiswa di WhatsApp group itu ya. Bisa mengerjakan sebentar. Langsung dikerjakan bisa. Ya tapi nggak apa-apa. Apa yang dilakukan Pak Abdullah, Pak Aldi di sini, saya kagum loh. Walaupun masih relatif baru, tapi sudah bisa seperti ini. Wah, luar biasa nih. Dan kerjasama networking dengan semua pihak sebenarnya. Itu penting juga ya Pak buat tipsnya ya Pak ya. Jadi misalnya Bea Cukai, Pak Askolani, Dirjen Bea Cukai kita dulu Dirjen Anggaran, sangat mendukung sebenarnya. Bahkan ada unit bea cukai tertentu seperti di Kediri, dia mendukung eksportir dari sana. Jadi bisa langsung gedor pintu di sana ya. Gitu. Bank, termasuk Bank Indonesia kan hanya ngurusin rupiah sebenarnya. Tapi dia membantu beberapa pengusaha untuk bisa melakukan ekspor. Bank Indonesia support. Ada. Nah ini sebenarnya yang saya bilang, kalau itu bisa terintegrasi, saling mengetahui, saling mendukung, mungkin Pak Abdullah lihat itu nggak yang di WA ada tomat yang dibuang karena harganya jatuh, dibuang ke sungai, terus ada lagi buah naga dibuang percuma karena katanya lebih murah harga. Padahal kalau menurut saya sebenarnya kalau yang kayak gitu tuh nggak usah dibuang lah, tapi value-nya dinaikkan dari produknya. Atau di tempat lain kan pasti dibutuhkan itu sebenarnya. Sayang kok. Jadi di Cina itu buah naga itu nggak hanya dimakan katanya, bisa untuk perayaan tertentu. Itu sangat dibutuhkan dan dalam jumlah yang sangat besar. Semacam itu gitu. Ada perayaan tertentu. Itu sih sebenarnya. Jadi di samping tentunya packaging. Jadi waktu Ibu Mari Pangestu masih Menteri Perdagangan, kita ke Jepang, beliau mengatakan, Pak Joni, sebenarnya produk kita jauh lebih baik dari ini. Tapi karena packaging mereka bagus, jadi kalau misalnya kita ke Hokkaido di bagian utara, salah satu oleh-oleh yang bisa kita bawa ke rumah adalah ikan asin. Tapi ikan asin itu udah dibungkus seperti seperti dalam kado ulang tahun gitu. Oh iya, sejalan sama omongan teman saya tuh. Teman saya tuh juga, dia salah satu mantan manajer untuk F&B lah ya. Iya benar. Dia bilang, kita tuh bro sebenarnya kalau sekarang jual makanan itu bukan makanannya. Jadi 75% itu habis untuk packaging. Benar. Sedangkan makanannya itu cuma 25%. Jadi kita sebenarnya jualan kemasan kata dia. Benar. Jualan bar makanan. Benar itu. Jadi itu yang kesimpulan Ibu Mari Pangestu. Produk kita sebenarnya lebih baik Pak Joni, tapi karena kemasan kita
ya sama lah kayak sekarang kalau kita makan di warung, Iya. bungkusnya pakai apa? bungkus Masih minyak. kertas itu ya, kertas Iya, minyak kertas itu ya. minyak. Kalau di Jepang kan udah langsung Dengan kotak ada. bento. Iya, seperti itu. Nah, ini jadi masukan buat teman-teman nih yang mau coba Benar. ekspor, coba packaging di Iya. set sedemikian rupa. Ada satu lagi tuh makanan yang sebenarnya dari Jepang ya, onigiri ya. Oh, onigiri ya. Yang Nasi kepal itu ya. iya, nasi kepal gitu. Itu kan cara memasaknya, cara membukanya itu dikasih tahu di situ. Oh iya betul. Iya betul itu onigiri ya. Kalau Indomie mungkin kita bisa lah langsung udah ini. Tetapi cara bukanya, Iya, cara sampai ini segitunya. dibuat sama mereka itu kita yang kurang. Mereka R&D-nya R&D packaging. Benar. Bukan R&D Benar makanan. sekali. Karena makanannya basic semua sih sebenarnya. Iya. Relatif ya enak tuh ya Pak sebenarnya. Iya. Benar. Waduh, ini luar biasa. Jadi kita nih sekarang malah banyak dapat insight dari Bapak. Informasinya nggak cuma soal ekspor, bahkan Benar. nyerempet ke kiri gitu. Nyerempet ke kiri soal pesawat Iya, lagi. iya, Sinilah itulah. Ngomong-ngomong Pak, Bu Nur mau ngasih apa lagi? Salah, bisnisnya apa Pak? Beliau belum ngasih tahu, tapi memang Oh, saya gitu. lihat di ini ada bunga lah yang dijual, ada inilah Oh, yang bunga dijual. kering Pak. Bunga kering Bisa ada. jadi ya. Oh, Bahkan kering. bunga hidup pun ada yang bisa kita Dikirim. jual, Pak. iya florist, iya. Ini dari Malang, ada teman dari Sydney nggak jadi gara-gara nggak bisa bahasa Inggris dari Malangnya. Ya, sayang banget. Iya. Google Translate nggak bisa apa? Iya. Nah ini yang sebenarnya yang kita bilang ya, kembali lagi ke edukasi tadi ya. Kalau Iya, IQ hard kita skill-nya lah rata-rata ya. 80 malah lebih kencang. Iya. IQ-nya sama monyet. Iya kan? Aduh, Kan masih ada nih misalnya, aduh sedih lah mungkin ibu. Yang di Bekasi, yang di Kalimantan, yang sampai meninggal dipukulin sampai, wah gimana sih kok Nggak usah. bisa kayak gitu? Gak usah sedih kalau gue ngeledek. Oh kayak monyet lu ya. Kayak gue tinggi. Iya kan Pak? biasa. Terakhir Pak, Oke. untuk teman-teman nasihat lah atau masukan buat kita nih yang muda nih buat Benar, menyongsong 20 tahun ke depan nih. Untuk Iya, menyongsong iya, tahun emas menyongsong, itu iya, ya, tahun apa emas yang itu. harus dilakukan ya? Betul, apa Pak kira-kira? Benar. Kalau saya sebenarnya nggak pantas lah memberikan Waduh. nasihat, Sangat tapi pantas Pak. enggak Bahkan lah. Bapak kampusnya di mana sih? insight lah Pak, masukan lah kalau gitu. Masukan, Saya rubah iya, iya. kalimatnya. Bahkan Bapak kan Tapi- dosen ya. Saya Iya, pengen iya. sekolah lagi Pak. Intinya sebenarnya kita perlu saling belajar. Oke. Apa yang perlu kita pelajari? Saya melihat pengusaha Singapura yang datang ke sini beberapa waktu lalu, pasti dia gelarnya itu dari Amerika, bahasa Inggrisnya mumpuni, tapi masih mau belajar. Itu sih sebenarnya salah satunya, Dari bahasa dulu Pak. bahasa, Edukasi lah ya. pengetahuan, dan yang berikutnya percaya diri Jadi. bahwa Indonesia itu banyak dikagumi di luar Indonesia. Betul. Sepakat. Jadi tinggal bagaimana kita melaksanakan ini. Apa yang disampaikan Pak Aldi tadi dengan skuterannya, saya menganggap itu salah satu jalan keluar. Harusnya sih calon gubernur, Melirik ya gitu. iya, apakah ada udah berapa sekarang untuk DKI ya? 1, 2, 3. Udah 3 ya? Udah 3. Tiga-tiganya sebenarnya langsung mendekati Pak Aldi nih. Ngitung nih kalkulatornya dia di sini. Bisa dilipat kan? Betul. Bisa dilihat. Dan bisa sampai 100 km gitu. Iya jaraknya. Jauh sekali. Dan di sini sebenarnya ada intinya. Kita Gubernur tadi siapa sih, Pak? bincang-bincang apakah perlu SIM untuk menggunakan itu. Harusnya polisi sekarang cepat-cepat datang bagaimana membantu Pak Aldi supaya berhasil. Iya. Jangan sampai ketika nanti sudah booming menghasilkan gitu lalu Sekarang ini kabut nggak ya. bisa Pak, harus dibalik. Tapi alhamdulillah banyak polisi yang beli Pak. Apalagi banyak polisi yang beli. Pakai uang kresek. Oh Iya, insight. Jadi harus datang. Kembali lagi, itu yang kedua ya, bahwa percaya diri. Yang pertama belajar, dan yang ketiga tentunya sebagai anak muda yang saya suka menggunakan istilah bukan stakeholders tapi shareholders ya. Oh. Bahwa pemilik Indonesia ini di tahun 2045 ya anak-anak muda. Iya. Betul. Jadi Sepakat untuk itu. sebagai pemilik Indonesia masa depan itu, saya dengar di berita tadi calon wali kota Singkawang ya. Iya, masih muda. Katanya Singkawang itu dianggap wilayah paling toleran di Indonesia ya. Oh iya.
kaget kita aja. Tapi memang ya seharusnya seperti itu gitu. Iya, apa sih yang membedakan kita? Apalagi kayak ketika bayi gitu kan, mereka kan senang-senang aja ngobrol gitu ya. Iya, udah gede malah gotok-gotok. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau bisa Indonesia ini seperti diramalkan oleh lembaga konsultan itu tadi akan menjadi Indonesia negara yang nomor 4 dunia dan orang-orang kaya seperti Pak Muiz dan lain-lain itu akan makin banyak lagi. Dan harapan kita sih kalau 64 juta tadi UMKM-nya menjadi pengusaha yang mumpuni, ya setidaknya negara kita akan jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik itu sih Pak. Aduh, luar biasa. Kami kagum banget Pak dengan Bapak. Walaupun Bapak udah pensiun, tapi masih balesin WhatsApp kita semua. Masih dibalesin satu-satu. Benar. Bapak nggak ada kerjaan apa Pak? Iya, betul. Saking sibuknya gitu. Istirahat. Mudah-mudahan jadi pahala jariah ya Pak ya. Sampai kapanpun itu yang tetap ditinggal. Makanya kita siap Pak meneruskan ya ilmu-ilmunya. Kita siap berguru juga terus belajar sama luar Pak biasa. Joni. Thank you banget Pak Joni waktunya selalu. Ya. Minta sukses terus Pak. Sukses terus. Mohon dibimbing kami Pak. Amin. Podcastnya juga dibimbing. Siap. Networking Bapak juga. Kapanpun kalau dibutuhkan. Kalau waktu memungkinkan siap. Buat nanti yang podcast kan ini kan tayang Pak. Banyak pertanyaan nih Pak. Gimana cara ini? Boleh. Kita undang lagi nggak masalah siap, Pak. Siap. Jadi silakan yang mau nanya nih para penonton Titik Terang, tulis aja di kolom komen. Kita nggak segan-segan masukin grupnya Pak. Iya. Ke yang ini Pak, apa tadi? Club Wing tuh yang joget-joget bukan sih Pak? Oh bukan ya? Clubhouse itu. Oh itu Clubhouse ya? Iya. Clubhouse-nya banyak perubahan gitu. Zaman dulu kan banyak yang bisa kita manfaatkan. Gitu. Sekarang saya lihat nggak semuanya gitu. Dulu sempat banyak Pak peminatnya. Lebih dari 30 Jangan-jangan dari podcast ini beres itu bangkit tadi, lagi ya. Bangkit lagi Pak. Waduh, mudah-mudahan Pak Joni, makasih. Ditunggu selanjutnya Pak ngobrolnya. Sukses selalu. Makasih banyak.